Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tegar Fitria, mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pengantar akuntansi, yaitu tentang perseroan terbatas atau PT. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di sini juga ada pengertian perseroan terbatas menurut Griffin, yaitu perseroan terbatas adalah perusahaan yang sahamnya secara luas dipegang dan dapat dijual kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada pemegang saham. Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas atau PT yang mempunyai hak-hak tertentu, seperti memilih direksi, meneliti jalannya perusahaan, menyetujui tambahan saham sebelum salah dijual atau dikeluarkan, dan menentukan manajemen. Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2007. Pendiri minimal 2 orang atau lebih ada dalam pasal 7 ayat 1. Akta notaris yang berbahasa Indonesia, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan ada dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Ada dalam pasal 7 ayat 4. Modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Ada dalam pasal 32 dan pasal 33. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Ada dalam pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA. Lalu ada penerbitan saham. Yang pertama, saham yang diotorisasi. Akta mengindikasikan jumlah saham yang perseroan sahkan untuk dijual. Lalu jumlah saham yang ditetapkan atau diotorisasi untuk dijual sering dilaporkan pada bagian ekuitas. Yang kedua, ada saham yang diterbitkan, yaitu jumlah saham yang telah dibeli oleh investor. Lalu yang terakhir ada saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang telah diterbitkan dan beredar tidak termasuk saham yang ditarik atau dibatalkan. Nah, teman-teman, saham itu terdiri dari beberapa macam, yaitu ada saham biasa, saham treasury, dan saham preferred. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham biasa terlebih dahulu. Di sini ada pengertian saham biasa, yaitu saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perseroan. Saham biasa juga dapat didefinisikan sebagai nilai sisa, nilai dari suatu perseroan karena menanggung resiko kerugian terakhir, tetapi akan menikmati keuntungan jika perseroan berhasil atau sukses. Di sini ada contoh transaksi penjualan saham biasa secara tunai. Dikeluarkan 7.500 lembar saham biasa tunai dengan harga jual 69.500 per lembar, dibayar biaya penempatan 1%. Diketahui bahwa nilai nominal saham biasa sebesar 66.000 per lembar. Perhitungannya yaitu nilai nominal hasil dari 7.500 lembar dikalikan dengan 66.000, totalnya yaitu 495 juta. Dan nilai kurs atau harga jual hasil dari 7.500 lembar dikalikan dengan 69.500, totalnya 521.250.000. Setelah itu, selisihkan antara nilai nominal sebesar 495 juta dengan nilai kurs sebesar 521.250.000. Jika nilai kurs lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan keuntungan atau disebut dengan agio. Dan sebaliknya, jika nilai kurs lebih kecil dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan kerugian atau disebut dengan disagio. Dari perhitungan tersebut,
nilai kursnya lebih tinggi daripada nilai nominal, maka mendapatkan keuntungan atau agio sebesar 26.250.000. Nah, biaya penempatan 1% dikalikan dengan nilai tertinggi antara nilai kurs dan nominal. Karena di sini nilai kursnya lebih tinggi, maka yang digunakan adalah nilai kurs sebesar 521.250.000. Hasilnya yaitu 5.212.500. Kas yang diterima hasil dari nilai kurs dikurangi biaya penempatan, yaitu sebesar 521.250.000 dikurangi 5.212.500. Hasilnya yaitu 516.037.500. Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Jurnalnya yaitu kas berada di debit sebesar 516.037.500, biaya penempatan berada di debit sebesar 5.212.500, modal saham biasa berada di kredit sebesar 495 juta, dan agio saham biasa berada di kredit sebesar 26.250.000. Lalu ada contoh transaksi penjualan saham biasa secara kredit. Ditempatkan saham biasa dengan nilai nominal 50.000 sebanyak 300 lembar dengan nilai kurs 90%, biaya penempatan 1%, dan diterima uang muka sebesar 40% dari nominal saham. Perhitungannya yaitu nilai nominal hasil dari 300 lembar dikalikan dengan 50.000 yaitu 15 juta. Dan nilai kurs atau harga jual hasil dari 300 lembar dikalikan dengan 50.000 dan dikali 90%, totalnya 13.500. Setelah itu, selisihkan antara nilai nominal sebesar 15 juta dengan nilai kurs sebesar 13.500.000. Jika nilai kurs lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan keuntungan atau disebut dengan agio. Dan sebaliknya, jika nilai kurs lebih kecil dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan kerugian atau disebut dengan disagio. Dari perhitungan tersebut, nilai kursnya lebih kecil daripada nilai nominal, maka mendapatkan kerugian atau disagio sebesar 1.500.000. Biaya penempatan 1% dikalikan dengan nilai tertinggi antara nilai kurs dan nominal. Karena di sini nilai nominalnya lebih tinggi, maka yang digunakan adalah nilai nominal sebesar 15 juta, hasilnya yaitu 150.000. Diketahui dari soal bahwa diterima uang muka sebesar 40% dari nominal saham, maka 40% dikali 15 juta yaitu 6 juta rupiah. Kas yang diterima yaitu hasil dari uang muka yang diterima dikurangi biaya penempatan yaitu 6 juta dikurangi 150.000, hasilnya 5.850.000. Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Di sini ada dua jurnal, yaitu yang pertama, jurnal penjualan saham secara kredit atau piutang saham yang ditempatkan. Piutang penempatan saham biasa berada di debit sebesar 13.500.000, disagio saham biasa berada di debit sebesar 1.500.000, dan saham biasa ditempatkan berada di kredit sebesar 15 juta. Yang kedua, jurnal penerimaan uang muka. Kas berada di debit sebesar 5.850.000, biaya penempatan berada di debit sebesar 150.000, dan piutang penempatan saham biasa berada di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury adalah saham biasa milik perseroan yang telah beredar di publik atau outstanding yang dibeli atau ditarik kembali oleh perseroan. Di sini ada contoh transaksi saham yang ditarik kembali. Ditarik kembali saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan harga 70.000 per lembar. Saham treasury ini hasil dari 1.000 lembar dikali 70.000, hasilnya yaitu 70 juta. Setelah itu, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Saham treasury berada di debit sebesar 70 juta dan kas berada di kredit sebesar 70 juta. Lalu ada saham preferen. Saham preferen merupakan bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa.
Pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara, tapi hak istimewanya adalah menerima dividen dan klaim pada saat likuidasi terlebih dulu dibanding pemegang saham biasa, serta dapat dikonversi menjadi saham biasa dan ditarik dari peredaran yang merupakan pilihan perseroan. Di sini ada contoh transaksi penjualan saham preferen secara tunai. Dijual tunai 5.000 lembar saham preferen dengan kurs 105% dan biaya penempatan 1%, diketahui bahwa nominal 122.000 per lembar. Perhitungannya yaitu nilai nominal hasil dari 5.000 lembar dikalikan dengan 122.000, totalnya yaitu 610 juta. Dan nilai kurs atau harga jual hasil dari 5.000 lembar dikalikan dengan 122.000 dikali 105%, totalnya 640.500. Setelah itu, selisihkan antara nilai nominal sebesar 610 juta dengan nilai kurs sebesar 640.500. Jika nilai kurs lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan keuntungan atau disebut dengan agio. Dan sebaliknya, jika nilai kurs lebih kecil dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan kerugian atau disebut dengan disagio. Dari perhitungan tersebut, nilai kursnya lebih tinggi daripada nilai nominal, maka mendapatkan keuntungan atau agio sebesar 30.500. Biaya penempatan 1% dikalikan dengan nilai tertinggi antara nilai kurs dan nominal. Karena di sini nilai kursnya lebih tinggi, maka yang digunakan adalah nilai kurs sebesar 640.500.000. Hasilnya yaitu 6.405.000. Kas yang diterima hasil dari nilai kurs dikurangi biaya penempatan, yaitu sebesar 640.500 dikurangi 6.405.000. Hasilnya yaitu 634.095.000. Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Jurnalnya yaitu kas berada di debit sebesar 634.095.000, biaya penempatan berada di debit sebesar 6.405.000, modal saham preferen berada di kredit sebesar 610 juta, dan agio saham preferen berada di kredit sebesar 30.500.000. Ada juga contoh transaksi penjualan saham preferen secara kredit. Ditempatkan 1.000 lembar saham preferen yang dipesan dengan kurs 90% dengan nominal 122.000 per lembar. Biaya penempatan 1%, diterima uang muka 40%. Perhitungannya yaitu nilai nominal hasil dari 1.000 lembar dikalikan dengan 122.000, totalnya yaitu 122 juta. Dan nilai kurs atau harga jual hasil dari 1.000 lembar dikalikan dengan 122.000 dan dikali 90%, totalnya 109.800.000. Setelah itu, selisihkan antara nilai nominal sebesar 122 juta dengan nilai kurs sebesar 109.800. Jika nilai kurs lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan keuntungan atau disebut dengan agio. Dan sebaliknya, jika nilai kurs lebih kecil dibandingkan nilai nominal, maka hasil selisih tersebut mendapatkan kerugian atau disebut dengan disagio. Dari perhitungan tersebut, nilai kursnya lebih kecil daripada nilai nominal, maka mendapatkan kerugian atau disagio sebesar 12.200.000. Biaya penempatannya 1% dikalikan dengan nilai tertinggi antara nilai kurs dan nominal. Karena di sini nilai nominalnya lebih tinggi, maka yang digunakan adalah nilai nominal sebesar 122 juta, hasilnya yaitu 1.220.000. Diketahui dari soal bahwa diterima uang muka sebesar 40%, dikarenakan tidak ada keterangan uang muka dari mana, kita ambil dari nilai nominal. Maka 40% dikali 122 juta yaitu 48.800.000. Kas yang diterima yaitu hasil dari uang muka yang diterima dikurangi biaya penempatan yaitu 48.800.000 dikurangi 1.220.000. Hasilnya 47.580.000. Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Di sini ada dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal penjualan saham secara kredit atau piutang saham yang ditempatkan.
Piutang penempatan saham preferen berada di debit sebesar 109.800.000, disagio saham preferen berada di debit sebesar 12.200.000, saham preferen ditempatkan berada di kredit sebesar 122 juta. Yang kedua, jurnal penerimaan uang muka. Kas berada di debit sebesar 47.580.000. Biaya penempatan berada di debit sebesar 1.220.000. Utang penempatan saham preferen berada di kredit sebesar 48.800.000. Selanjutnya ada dividen. Dividen adalah distribusi kas atau saham kepada pemegang saham. Dividen ditunjukkan berdasarkan persentase nilai nominal atau yang tertera dan jumlah rupiah atau dolar per saham. Di sini ada dividen kas. Dividen yang dibayar secara tunai atau cash kepada pemegang saham perseroan. Jumlah dividen tersebut biasanya didasarkan pada tingkat profitabilitas perseroan. Bagi perseroan, untuk membayar dividen kas harus memiliki laba ditahan. Pembayaran dividen kas dari laba ditahan adalah legal dari semua peraturan. Lalu, saldo kas yang mencukupi dan pengumuman dividen oleh Dewan Direksi. Nah, di sini ada pembagian dividen kas. Diumumkan dividen kas untuk saham preferen dan saham biasa sebesar 10 juta. Diketahui saham preferen 5% non-kumulatif dan non-partisipasi. Jumlah saham preferen yang beredar sebanyak 500 lembar dan saham biasa sebanyak 1000 lembar dengan nominal berturut-turut sebesar 122.000 dan 66.000. Dividen untuk saham preferen yaitu 5% dikali saham beredar dikali nominal saham preferen yaitu 5%, dikali 500 lembar, dikali 122.000 hasilnya yaitu 3.050.000. Karena sifat saham preferen non-kumulatif dan non-partisipasi, maka dividen kas untuk saham biasa yaitu sisa dividen yang dibagikan dari saham preferen yaitu 10 juta dikurangi 3.050.000 hasilnya 6.950.000. Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Di sini ada 2 jurnal, yaitu yang pertama jurnal saat pengumuman pembagian dividen. Dividen kas berada di debit sebesar 10 juta, utang dividen kas berada di kredit sebesar 10 juta, dan yang kedua jurnal saat pembayaran dividen. Utang dividen kas berada di debit sebesar 10 juta, kas berada di kredit sebesar 10 juta. Lalu ada dividen saham. Dividen saham adalah distribusi proporsional saham milik perseroan kepada pemegang saham yang diterbitkan sebesar nilai nominal. Alasan mengapa perseroan menerbitkan dividen saham yaitu untuk memenuhi dividen yang diharapkan pemegang saham tanpa perlu mengeluarkan kas. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan memasarkan saham perseroan. Dan yang terakhir, untuk menekankan bahwa bagian ekuitas pemegang saham telah secara permanen diinvestasikan kembali dalam bisnis. Nah, di sini ada contoh pembagian dividen saham. Diumumkan pembagian dividen saham untuk saham biasa sebesar 5% dari saham biasa yang beredar sejumlah 70.000 lembar dengan harga pasar 65.000 per lembar dan nominal sebesar 66.000 per lembar. Perhitungannya yaitu jumlah saham yang dibagikan yaitu 5% dikali jumlah saham yang beredar yaitu 5% dikali 70.000 lembar hasilnya 3.500 lembar. Selanjutnya kita hitung nilai nominal yaitu 3.500 lembar dikali 66.000 hasilnya 231 juta dan harga pasarnya yaitu 3.500 lembar dikali 65.000 hasilnya 227.500.000. Setelah itu selisihkan antara harga pasar dan nilai nominal. Jika harga pasar lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka akan mendapatkan keuntungan atau agio. Dan sebaliknya, jika harga pasar lebih kecil dibandingkan nilai nominal, maka akan mendapatkan kerugian atau disagio. Dikarenakan perhitungan tersebut harga pasarnya lebih kecil, maka mendapatkan kerugian atau disagio sebesar 3.500.000. Selanjutnya kita membuat jurnal. Di sini ada 2 jurnal. Yang pertama, jurnal saat pengumuman pembagian dividen saham untuk saham biasa. Dividen saham berada di debit sebesar 227.500.000. Disagio saham biasa berada di debit sebesar 3.500.000 dan
saham biasa yang dibagikan berada di kredit sebesar 231 juta. Yang kedua, jurnal pada saat pembagian dividen saham untuk saham biasa. Saham biasa yang dibagikan berada di debit sebesar 231 juta dan modal saham biasa berada di kredit sebesar 231 juta. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika pembahasannya kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.